Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Emila Rahma dari kelas 11-3 nomor absen 30. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama kalian semua akan membahas atau menganalisa data dari berita yang berjudul Karpet Merah bagi Petani Padi yang diterbitkan oleh Kompas pada tanggal 28 Desember 2024. Sebelum kita menganalisa isi berita tersebut, marilah kita mengenal tujuan dari pembuatan grafik tersebut. Yang pertama adalah pemantauan ketahanan pangan nasional. Dengan memahami proyeksi surplus maupun defisit produksi beras, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menilai kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik. Yang kedua adalah perencanaan kebijakan pemerintah. Data proyeksi ini membantu dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi beras, seperti subsidi, penyediaan benih unggul, serta peningkatan infrastruktur pertanian. Yang ketiga adalah pengelolaan impor serta ekspor. Informasi mengenai potensi defisit atau surplus produksi beras memungkinkan pemerintah untuk merencanakan kebijakan impor maupun ekspor yang tepat, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar domestik. Yang keempat adalah antisipasi dampak perubahan iklim. Analisis ini juga membantu mengidentifikasi potensi risiko yang disebabkan oleh perubahan iklim terhadap produksi beras sehingga langkah-langkah mitigasi dapat disiapkan lebih dini. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan petani. Dengan memahami tren produksi dan kebutuhan pasar, petani dapat diberikan dukungan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas serta pendapatan mereka. Secara keseluruhan, analisis ini berperan penting dalam memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional. Baik, berikut merupakan berita yang telah saya ambil dari Koran Kompas yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember tahun 2024. Dapat dilihat di sini dengan judul Karpet Merah bagi Petani Padi. Selanjutnya saya akan bahas tentang isi beritanya. Pemerintah Indonesia berencana memberikan dukungan signifikan kepada petani padi pada tahun mendatang. Langkah-langkah disiapkan meliputi penetapan harga pembelian pemerintah atau yang disebut HPP untuk gabah kering panen atau GKP di tingkat petani, jaminan penyerapan gabah, serta penyediaan pupuk bersubsidi yang tepat waktu dalam jumlah memadai dan tepat sasaran. Kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan PT Pupuk Indonesia atau yang dinamakan PT Persero telah ditandatangani lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa pertimbangan utama di balik kebijakan ini antara lain, yang pertama adalah percepatan panen raya. Panen raya padi tahun depan diperkirakan maju dari bulan Maret hingga April menjadi dari bulan Februari hingga bulan Maret berdasarkan kerangka sampel area KSA padi oleh Badan Pusat Statistik atau yang disebut dengan BPS. Yang kedua adalah stabilisasi harga gabah. Pemerintah berupaya mencegah penurunan harga gabah petani saat panen raya. Dan yang terakhir adalah penambahan cadangan beras. Diperlukan tambahan cadangan beras untuk tahun depan guna mengantisipasi potensi penghentian impor beras pada tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa produksi beras pada bulan Januari hingga bulan Februari 2025 masing-masing diperkirakan mencapai 1,2 juta ton dan 2,08 juta ton, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, neraca produksi maupun konsumsi beras pada bulan Januari tahun 2025 berpotensi defisit sebesar 1,39 juta ton. Meskipun pada bulan Februari 2025 diproyeksikan surplus sebesar 0,51 juta ton, oleh karena itu Zulkifli menginstruksikan pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk memantau panen raya padi agar harga gabah petani tidak anjlok dan memastikan penyerapan hasil panen berjalan optimal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani padi dan menjaga stabilitas pangan nasional. Berikut merupakan data perkiraan surplus atau defisit produksi beras pada tahun 2022 hingga tahun 2025. Data ini bersumber
Dari kajian sampel area padi Badan Pusat Statistik atau yang disebut BPS per November pada tahun 2024. Analisis grafik ini menunjukkan perubahan jumlah produksi beras di setiap bulannya dalam 1 tahun. Data ini diambil dari tahun 2022 hingga awal tahun 2025. Sehingga dapat dikatakan data ini diambil dalam kurun waktu 3 tahun 2 bulan. Baik, di sini saya akan menganalisis grafik secara rinci. Pada tahun 2022, pada bulan Januari, produksi beras mengalami defisit sebesar 1,09 juta ton. Pada bulan Februari, produksi beras mengalami defisit kembali sebesar 0,16 juta ton beras. Pada bulan Maret, produksi beras mengalami surplus sebesar 2,98 juta ton. Pada bulan April, produksi beras mengalami surplus sebesar 1,94 juta ton. Pada bulan Mei, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,13 juta ton. Pada bulan Juni, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,01 juta ton. Pada bulan Juli, produksi beras mengalami surplus sebesar 0,19 juta ton. Dan pada bulan Agustus, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,17 ton. Pada bulan September, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,02 juta ton. Pada bulan Oktober, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,14 juta ton. Pada bulan November, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,65 ton. Pada bulan Desember, produksi beras mengalami defisit sebesar 1,41 juta ton. Produksi beras pada tahun 2023 merupakan periode surplus sebesar 1,34 juta ton, di mana produksi beras lebih tinggi dibandingkan konsumsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi beras pada tahun 2022 masih stabil dan dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri meskipun surplus sudah menipis. Selanjutnya, pada tahun 2023, pada bulan Januari, produksi beras mengalami defisit sebesar 1,20 juta ton. Pada keadaan ini, produksi beras sudah mulai naik, tapi masih kurang mencukupi kebutuhan di masyarakat. Pada bulan Februari, produksi beras naik kembali, yaitu mengalami surplus sebesar 0,31 juta ton. Pada bulan Maret, produksi beras meningkat drastis. Produksi pada bulan ini mengalami surplus sebesar 2,59 juta ton. Pada bulan April, produksi beras kembali mengalami penurunan. Produksi pada bulan ini mengalami surplus sebesar 1,11 juta ton. Pada bulan Mei, produksi beras mengalami surplus sebesar 0,31 juta ton. Pada bulan Juni, produksi beras mengalami surplus sebesar 0,24 juta ton. Pada bulan Juli, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,07 juta ton. Pada bulan Agustus, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,03 juta ton. Pada bulan September, produksi beras mengalami defisit kembali sebesar 0,04 juta ton. Pada bulan Oktober, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,36 juta ton. Pada bulan November, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,95 juta ton. Dan pada bulan Desember, produksi beras ini mengalami penurunan dalam produksinya dengan defisit sebesar 1,43 juta ton. Produksi beras pada tahun 2023 merupakan periode surplus sebesar 0,49 juta ton. Walaupun surplus pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi produksi beras masih lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi rakyat. Baik, pada tahun 2024, pada bulan Januari, produksi beras mengalami penurunan dibandingkan dengan produksi beras pada akhir tahun 2023, yaitu mengalami defisit sebesar 1,69 juta ton. Pada bulan Februari, produksi beras mengalami defisit sebesar 1,18 juta ton. Pada bulan Maret, produksi beras mengalami surplus sebesar 0,86 juta ton. Pada bulan April, produksi beras mengalami surplus sebesar 2,81 juta ton. Produksi pada bulan ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan produksi beras pada bulan-bulan sebelumnya. Pada bulan Mei, produksi beras mengalami surplus sebesar 1,41 juta ton. Pada bulan Juni, produksi beras mengalami defisit kembali sebesar 0,48 juta ton. Pada bulan Juli, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,52 juta ton beras. Pada bulan Agustus, produksi beras mengalami surplus sebesar 0,37 juta ton. Pada bulan September, produksi beras mengalami surplus sebesar 0,47 juta ton.
Pada bulan Oktober, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,04 juta ton. Pada bulan November, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,83 juta ton. Dan terakhir, pada bulan Desember, produksi beras mengalami defisit sebesar 1,41 juta ton. Produksi beras pada tahun 2024 merupakan periode defisit sebesar 0,51 juta ton, terutama setelah peringatan pertengahan tahun, yang menandakan produksi tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Yang terakhir, pada tahun 2025, pada bulan Januari, produksi beras mengalami defisit sebesar 1,39 juta ton beras. Produksi beras mulai meningkat walau masih di tahap defisit. Pada bulan Februari, produksi beras mengalami defisit sebesar 0,51 juta ton. Pada awal tahun 2025, tampaknya adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi beras melalui distribusi pupuk bersubsidi serta kebijakan harga gabah. Selanjutnya, saya akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi surplus maupun defisit. Yang pertama adalah cuaca dan pola musim tanam. Produksi beras sangat bergantung pada musim tanam dan ketersediaan air. Pada tahun 2024, kemungkinan terjadi gangguan cuaca, seperti kemarau panjang maupun cuaca banjir, yang menyebabkan penurunan hasil panen. Yang selanjutnya adalah harga dan serapan gabah. Harga gabah petani anjlok pada tahun 2024, membuat banyak petani kesulitan menjual hasil panen mereka. Sehingga pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah sebesar 6.500 hingga 7.000 per kilogram pada akhir 2024. Sebagai perbandingan, pada bulan April tahun 2024, HPP hanya 6.000 per kilogram. Kenaikan harga ini bertujuan untuk mencegah petani beralih dari produksi padi ke komoditas lain. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Intervensi HPP, pemerintah menaikkan harga dasar pembelian gabah agar petani tetap terdorong untuk menanam padi. Yang kedua adalah distribusi pupuk bersubsidi. Pada tanggal 1 Januari tahun 2025, pemerintah menjamin pupuk bersubsidi tersedia agar petani bisa segera memulai musim tanam 1 pada tahun 2025. Alokasi pupuk diprioritaskan untuk petani dengan lahan di bawah 2 hektar. Yang selanjutnya merupakan dampak defisit beras pada tahun 2024. Yang pertama adalah harga beras naik di tingkat konsumen karena pasokan beras kurang. Yang kedua adalah pemerintah mempertimbangkan impor untuk menutupi kekurangan pasokan. Yang ketiga adalah beban anggaran negara meningkat untuk subsidi harga gabah dan pupuk. Dan yang terakhir adalah petani mengalami kesulitan menjual gabah karena harga pasar yang tidak stabil. Selanjutnya adalah upaya pemerintah pada tahun 2025 untuk mengatasi defisit. Dengan subsidi pupuk dan kebijakan harga gabah yang lebih tinggi, produksi beras diharapkan meningkat. Pemerintah berupaya menyeimbangkan produksi serapan pasar dan stabilitas harga. Jika kebijakan berjalan dengan baik, surplus beras bisa kembali pada pertengahan atau akhir tahun 2025. Dari hasil analisis data yang telah kita lakukan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada tahun 2022 dan tahun 2023 terdapat periode surplus, di mana produksi beras lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi masyarakat. Memasuki tahun 2024, grafik menunjukkan tren defisit, terutama setelah pertengahan tahun, yang menandakan produksi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada awal tahun 2025, tampak adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi melalui distribusi pupuk bersubsidi serta kebijakan harga gabah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga analisis yang telah saya lakukan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semuanya. Saya mohon maaf apabila saya masih terdapat salah kata maupun pengucapan. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan beri komentar jika ada pertanyaan atau masukan. Terutama, saya ingin berterima kasih kepada guru matematika saya, Ibu Setiawati, karena telah membimbing saya dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga sukses dengan analisis data kalian. Bye-bye.